Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berbagai sektor industri menghadapi badai besar krisis perekonomian. Industri retail satu demi satu menutup gerai, berpamitan kepada masyarakat yang telah menjadi konsumen setia mereka. Terbaru, Giant Swalayan mengumumkan akan menutup semua gerainya di Indonesia pada akhir Juli 2021. Meski tidak menjelaskan secara rinci alasan penutupan gerai, pihak manajemen dalam hal ini PT Hero Supermarket Tbk menyampaikan, keputusan menutup seluruh gerai merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi bisnis perusahaan. Gerai-gerai Giant yang tutup akan dialihfungsikan menjadi IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Sebelum Giant mengabarkan akan pamit dari industri retail tanah air, sejumlah industri retail lainnya sudah lebih dulu pamit. Mereka adalah Matahari Department Store, Sentro, Ramayana, Gramedia, Kinokuniya, dan Golden Truly. Asosiasi Pengusahaan Retail Indonesia atau APRindo mencatat, terdapat lebih dari 400 minimarket yang gulung tikar. Sementara, untuk supermarket, selama Maret hingga Desember 2020, rata-rata ada 5 hingga 6 gerai yang terpaksa tutup setiap hari. Per Januari hingga Maret 2021, rata-rata ada 1 hingga 2 toko yang tutup dalam sehari. Melihat kondisi ini, mampukah industri retail bertahan dan bangkit? Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih bersama saya Aprevita dan di program The Indonesia Economic Club. Satu persatu retail mulai meninggalkan kita. Anda tentu berbelanja bulanan tetap di retail-retail tertentu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan industri retail kita? Kita langsung saja bergabung dengan Prof. Renald dan tentunya ada narasumber saya yang nantinya akan bercerita secara detail emosi beliau meninggalkan tempat pekerjaan yang sudah cukup lama, sekitar 19 tahun, bahkan 25 tahun di grup ini. Kita langsung saja join ke mereka. Prof, lagi seru nih kayaknya obrolannya. Ada siapa, Prof? Ini Pak Jakwan, saya perkenalkan Pak Jakwan. Apa kabar Pak Jakwan? Baik, Bu. Baik, sehat ya Pak Jakwan. Siapa ini? Sehat. Pak Jakwan ini adalah karyawan Giant ya, yang sudah 25 tahun bekerja. Jadi saya tertarik tadi berbicara 25 tahun bekerja. 25 tahun bekerja di satu grup yang sama. Betul. Oke. Dan sekarang kemudian menerima kenyataan bahwa Giant mengalami perubahan dan kita perlu tahu perasaan-perasaan dari kawan kita karena retail akan selalu begini, terjadi seperti ini. Ya, oke, Pak Jakwan. Langsung saja. Perasaan pertama yang Anda rasakan pada saat diputuskan atau putus hubungan kerja begitu ya. Ini kan dalam proses ya. Betul. Seperti apa? Perasaan pertama memang kaget gitu kan. Kaget begitu kita dengar kabar tanggal 25 Mei kita dipanggilin semua karyawan, kita meeting online dengan bos kita yang dari Delipan Hong Kong. Nah pada saat itu memang kita nggak tahu, pikir kita adalah pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, habis Lebaran, silaturahmi. Ternyata ini luar biasa. Pada saat bos kita dari Delipan Hong Kong mengatakan bahwa Giant akan selesai di Indonesia, semua pada belum mudeng gitu kan, belum paham maksudnya selesai gimana gitu kan. Setelah ditransit dijelaskan oleh teman-teman bahwa Giant akan selesai di Indonesia dan semua Maksudnya toko ditutup. akan tutup semua. Berapa banyak itu tutup? Ada sekitar 70-an toko. 70-an toko, kemudian berapa ribu? 2.600 orang, 2.600 orang sekitar. Perasaan pertama apa? Bingung? Sedih, campur baur dah semua itu. Jadi kaget juga gitu kan. Kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba info kabar seperti itu dan itu menjadi hening ruangan itu. Menjadi hening, karyawan semua tertunduk lesu setelah disampaikan oleh manajemen. Posisi kita. Pak Jakwan sekarang sebagai? Saya sebagai section manager di salah satu toko di Giant Cilandak Kakao. 25 tahun tentunya tidak sebentar. Berarti itu proses dari pekerjaan diawali dengan sebagai apa? Dulu Pak? saya masuk Hero 1995, saya sebagai cleaning service. Cleaning service. Cleaning service. Jadi saya ngepel, bersihin WC customer, ngepel area toko dan lain-lain. Itu awal masuk saya. Tapi saya nggak lama.
ya kan? Sebagai cleaning service tidak lama. Tidak lama. Pikir saya itu adalah mungkin cobaan. Dulu kan cleaning service dipikir, wah ngapain sih kerja di mall tapi cleaning service saya bilang. Tapi saya tetap maju gitu kan. Dan itu tapi waktu itu kan masih muda sekali. Betul, ya, betul. Kita cuma 3 bulan cleaning service. Ternyata memang itu ujian. Ya, ini kuat nggak di retail gitu kan? Ternyata saya 3 bulan kemudian dipindahin ke storeroom, gudang. Nah, disitulah saya berinteraksi dengan supplier, berinteraksi dengan karyawan yang masuk keluar. Di situ kita banyak tambahan wawasan dan ilmu. Dan berpindah-pindah dari satu toko ke toko kita yang dulu lain. masuk 95 di Plaza Senayan, kemudian saya masuk ke Pondok Indah Mall, kemudian ke Hero Pondok Indah Tarogong, balik lagi ke Plaza Senayan. Berapa persen karyawan yang seperti Pak Jakwan, yang sampai 25 tahun, sampai lebih dari 20 tahun? Nah, berapa persen? Dulu mindset di masyarakat, Hero adalah PNS kedua setelah pegawai negeri sipil. Jadi secara treatment dari perusahaan ini, kenapa membuat pekerjanya nyaman di situ? Secara treatment sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya kan? Jadi rata-rata memang kerja lama Rata-rata di sana. memang kerja lama di situ. Bahkan sampai pensiun, ya. Catatan saya untuk tahun ini aja ada sekitar 60 sampai 70 orang yang pensiun. Oke, pada saat diumumkan kemudian ada pilihan PHK, ada beberapa pilihan yang disampaikan perusahaan. Ada 2 pilihan, ya teman-teman dapat perhitungan PHK sesuai dengan undang-undang, normatif. Normatif. Kedua adalah nanti setelah PHK teman-teman bisa melamar kembali, kalau direkrut kembali oleh Hero Group. Ya, Hero Group ini kan ada Giant, ada Hero Supermarket, ada IKEA dan Guardian. Pak Jasman sendiri apa yang dipilih? Ya, yang pertama kita akan pilih. Karena memang kita sudah 25 tahun ya kita milih PHK-nya dulu gitu kan. Setelah itu kita akan coba berkompetisi lagi dengan teman-teman yang Kalau lain. boleh tahu dapat berapa sih Pak Jasman? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Tapi kita perlu tahu juga, Vita. Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari bisnisnya, orang yang datang, yang belanja, itu ada mengalami perubahan apa tidak? Ada. Ya, jadi perubahannya sungguh praktis. Sekarang kan udah zaman teknologi canggih gitu kan. Orang kalau belanja ke toko itu pengen barang yang ada di handphone itu dipromosi gitu kan. Kalau dulu kan enggak, orang datang ke toko ngambil barang muter-muter gitu. Pilih kan. yang ada di Pilih sana. yang ada. Sekarang enggak. Pak, ada ini enggak yang sesuai dengan promosi? Pak, ada ini enggak sesuai dengan promosi? Tapi jumlah pelanggannya makin banyak atau berkurang? Berkurang. Berkurang dari waktu ke waktu atau hanya karena pandemi? Pandemik salah satunya. Pandemi pasti. Ya, dari waktu-waktu pasti juga. Tapi sebelum pandemi tentunya sudah ada peralihan itu ya? Sudah. Kita punya namanya happy shopping gitu kan. Belanja dengan online sistem nanti kita antar gitu. Pak Jakwan, saya ingin tahu secara emosional kan pasti Pak Jakwan dan teman-teman kehilangan juga, komunitas ya, merasakan bukan cuma itu pekerjaan, ya, Prof, tapi teman kerja juga tidak di situ lagi. Iya, dan yang menjadi pertanyaan saya, ini kan lagi sale gede-gedean. Ada tidak seperti ibu rumah tangga yang dari tahun ke tahun tetap konsisten belanja di Giant, kemudian menemui teman-teman di lapangan, ada emosional di situ? Kemarin saya cukup sedih gitu kan, karena saya kan selalu interaksi dengan teman-teman di bawah ya, terutama teman-teman di checkpoint terakhir, kasir, ya kan. Kasir cerita ke saya bahwasanya, Pak, tadi saja ada customer yang sampai nangis gitu kan, bayar cerita sampai nangis gitu kan. Terus tanya, dia bicara dengan kasirnya, komunikasi dengan kasirnya, bahwasanya besok saya bingung mau belanja di mana gitu kan. Dia bingung mau belanja di mana customer tersebut. Karena sudah bertahun-tahun di situ. Ya kasir saya ada reaksi gitu kan. Ibu enak tinggal belanja di tempat yang lain. Lah saya kehilangan pekerjaan, saya mau kerja di mana kan begitu pertanyaannya. Nah, itu interaksi-interaksi yang luar biasa dan sampai pada saat transaksi bayar itu yang ibunya nangis, kasirnya juga menangis gitu kan. Itu udah emosinya luar biasa. Boleh tahu Pak Jasman, fokus dari para pekerja apa yang diharapkan? Fokus para pekerja adalah selesai dengan baik PHK-nya ini, tidak seperti di tempat lain ada kerusuhan, ada rusuh, ada ribut-ribut lah. Kita pengen selesai yang baik. Yang kedua adalah tadi Giant Hero itu merupakan keluarga besar. Kalau 2.600 orang itu dibikin komunitas kan luar biasa gitu kan. Nah, kita pengen nantinya dari perusahaan juga anggaplah kita yang sudah resign, sudah keluar, sudah kena PHK, ini bisa diakomodir kemauan atau bisa berbisnis dengan induk perusahaan yaitu PT Hero Supermarket Tbk. Dari 2.600-an orang itu, kira-kira berapa yang akan
bisa diterima kembali? Perkiraan saya, karena memang akan diakuisisi menjadi Giant menjadi Hero itu 2 Ya. toko, Giant menjadi Ekia itu 5 toko, Ya. sekitar 500? 500 ya, Sekitar 500 ya? sekitar 500. Sekitar 500. Berarti Oke. sekitar 20% ya? 20%, Prof. 20%. Iya. Ya. Prof, Ya. apakah memang retail ini memang di titik nadir? Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih Ya. detail ya Pak Ya. Prof ya, karena Pak Jakwan sepertinya mau ada hal-hal untuk melengkapi kelengkapan. Saya dengar ada meeting Ada dengan kegiatan lagi koperasi dengan begitu ya? koperasi. Ya. Betul. Jadi hari ini juga saya ada meeting darurat terkait dengan koperasi. Oke. Karena kita punya namanya koperasi Hero Supermarket untuk kesejahteraan juga intinya, ya kan? Itu juga undang-undang pemerintah menyebutkan bahwa kalau ada perusahaan besar ada juga koperasinya kan seperti itu. Nah, saya termasuk salah satu pengurusnya. Ya, kita tentu berempati. Ya. Ya, dan kita tentu harus memikirkan jalan keluarnya, Vita. Ya. Karena pandemi ini memang banyak korban. Ya. Terima kasih banyak Pak Terima Jakwan. kasih Mbak. Terima kasih. Salam buat Sukses. teman-teman. Siap. Tetap sehat. Yang penting sehat. Amin, Ya. amin, ya. Ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih tetap bersama kami.